Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Nur Indasari dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Kiai Haji Wahab Hasbulo Jombang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis saya, Ibu Siti Sufaida Eskom MSI, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi via video pembelajaran yang akan saya share pada grup mata kuliah. Baik, langsung saja dalam video kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas, di mana terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk pembahasan, saya akan membahas beberapa jenis komunikasi bisnis berdasarkan ruang lingkup, kelangsungan, perilaku, maksud, penyampaian, jaringan kerja, aliran informasi, peranan individu, dan jumlah pelaku. Komunikasi tentu merupakan suatu hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi merupakan elemen penting dalam kesuksesan bisnis apapun. Di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, peran komunikasi menjadi hal yang semakin vital. Perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin hari semakin maju dan modern semakin membuka kesempatan untuk berkomunikasi secara internasional. Lalu, apa saja jenis-jenis komunikasi bisnis? Di sini akan kita bahas dengan tujuan pembahasan, yaitu agar kita semua memahami dan mengetahui jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi menurut ruang lingkup. Dalam jenis ini, komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota perusahaan yang sama, atau secara sederhana kita sebut dengan komunikasi yang dilakukan oleh orang dalam, di mana komunikasi internal ini dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi internal vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh dari komunikasi eksternal adalah melalui eksposisi, pameran, promosi, publikasi, konferensi pers, siaran TV, radio, bakti sosial, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya adalah komunikasi menurut kelangsungan. Komunikasi jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan atau campur tangan perantara pihak lain atau media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya, yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Komunikasi menurut perilaku ini dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi formal, non-formal, dan informal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut peraturan dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi non-formal, di mana komunikasi yang terjadi ini antara bersifat formal dan informal. Yang ketiga yaitu komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya yaitu obrolan antar teman-teman kerja, desas-desus, dan lain sebagainya. Jenis selanjutnya adalah komunikasi menurut maksud. Menurut maksud dilakukannya komunikasi, ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu.
dari yang menyampaikan informasi, inisiatif komunikator, dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis komunikasi menurut maksud diantaranya yaitu pidato, ceramah, wawancara, dan atau memberi tugas atau perintah. Komunikasi menurut penyampaiannya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui tulisan ataupun lisan. Contoh, berinteraksi dengan orang lain, membaca koran, menulis surat perjanjian, dan berpidato di depan banyak orang. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan proses komunikasi yang mana pesannya tidak disampaikan menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi, kontak mata, dan gaya bicara serta emosi. Jenis komunikasi menurut jaringan kerja ada 3, yaitu jaringan kerja rantai, jaringan kerja lingkaran, dan jaringan kerja bintang. Jaringan kerja rantai terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Jaringan kerja lingkaran terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Jaringan kerja bintang yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek dari jaringan kerja lainnya. Komunikasi menurut aliran informasi ada 5. Komunikasi satu arah, komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Komunikasi 2 arah, komunikasi ini bersifat timbal balik dalam aplikasinya. Komunikasi ini terjadi tidak hanya satu pihak saja, melainkan keduanya terlibat dalam memberikan respon atau feedback terhadap lawan bicaranya. Komunikasi ke atas, di mana komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ke bawah, komunikasi dari atasan ke bawahan. Dan yang terakhir adalah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi secara sejajar. Komunikasi menurut peranan individu, komunikasi antar individu dengan individu lain. Lalu, komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antara individu dengan 2 kelompok atau lebih. Jenis komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi menurut jumlah pelaku. Dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi perseorangan, komunikasi yang dapat terjadi dengan cara perseorangan maupun individual dengan pribadi lainnya mengenai persoalan yang sifatnya pribadi. Dan yang kedua adalah komunikasi kelompok, di mana terjadi pada suatu kelompok mengenai suatu persoalan yang menyangkut kepentingan dan dari kelompok tersebut. Pembahasan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, komunikasi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Di antaranya, salah satunya adalah dalam berbisnis. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis, di antaranya berdasarkan ruang lingkup, kelangsungan, perilaku, maksud, penyampaian, jaringan kerja, aliran informasi, peranan individu, dan jumlah pelaku. Untuk menyampaikan informasi, maka manusia perlu memilih menggunakan jenis komunikasi yang tepat. Tujuannya agar informasi atau pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada lawan bicara dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Baik, demikian pembahasan mengenai jenis-jenis komunikasi bisnis. Ada kurang lebihnya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.